Oke, halo semuanya, kembali lagi di Ngobrol Santai atau Ngosan episode kedua. Seperti ngosan sebelumnya ya, kita di sini kembali bertemu lagi tentunya via Zoom karena sekarang kan lagi masa pandemi ya, jadi kita nggak bisa ngobrol-ngobrol langsung nih. Padahal enaknya kalau ngobrol santai gini emang enaknya ngobrol langsung ya. Tapi tenang aja, kita kembali lagi untuk ngobrol santai bersama saya Rani Nuraini, dan tentunya saya nggak sendirian di sini, ada 3 kakak-kakak saya yang lain. Silahkan kenalan kakak-kakak. Ya, saya Hafiz Hidayati Saputra, bisa dipanggil Hafiz. Salam kenal semuanya. Ya, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Octavian Koko, bisa dipanggil Koko. Salam kenal. Halo semuanya, saya Vika dari Islamia. Kalian bisa manggil saya Vika. Salam kenal semuanya. Nah, untuk ngobrol santai episode kedua ini, kita bakal ngebahas apa ya? Jadi tuh beberapa waktu lalu udah ada polling Instagram, dan ternyata lebih dari 50% teman-teman itu milih buat kita bahas mengenai magang dan juga KKN. Nah, kayaknya ini teman-teman penasaran banget deh, sebenarnya magang itu kayak gimana sih, atau KKN itu kayak gimana sih. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi mengenai magang sama KKN tentunya. Nah, kalau kakak sendiri udah pernah KKN? Pernah. KKN. Sudah pernah KKN, Nah, spesial ya. lagi KKN-nya. Oke. Kalau magang gimana? Magang juga pernah. Kalau magang, kayaknya Koko ini lebih baik untuk ditanya duluan, karena dia lebih fresh gitu loh. Iya, baru selesai. Baru selesai tahun lalu kayak ngobrol-ngobrol soal. Kita akan bahas soal magang dulu nih. Soalnya kayaknya paling banyak sih teman-teman, termasuk teman-temanku, terus beberapa kakak tingkat sama adik tingkat juga penasaran nih tentang magang gitu. Kira-kira kalau menurut Kak Hafiz sama Bang Kokon yang udah pernah magang, mungkin nanti bakal cerita-cerita gitu ya. Magang tuh penting nggak sih, Kak? Oke. Dari Kak Hafiz atau Bang Koko boleh deh. Oke, siapa dong Kak Hafiz? Silakan Koko. Oh ya, kalau dari saya pribadi, penting nggak pentingnya sih sebenarnya tergantung kaliannya sih butuh atau enggak. Karena waktu itu saya memutuskan untuk magang itu karena lagi gabut aja sih. Jadi waktu skripsian itu maksudnya nggak ada kerjaan yang lebih. Kan dulu saya sibuk sama organisasi gitu-gitu kan. Nah, tapi semenjak skripsian tuh benar-benar cuma ya udah bimbingan seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Jadi cari sampingan. Awalnya pengen cari kerja, cuma mikirnya waktu itu takutnya skripsinya nggak kelar-kelar ya, jadi mending magang aja sambil belajar. Dan alhamdulillahnya karena saya magangnya di NGO namanya Project Indonesia. Nah, itu tuh NGO yang bergerak di bidang literasi air untuk anak-anak. Jadi dan itu disebar di setiap sekolah, dan itu ada 3 cabang kalau nggak salah, di Yogyakarta, di Pacitan, sama di mana di daerah timur, saya lupa di mana lagi satu kayak gitu. Dan saya magangnya di bagian tim riset, dan itu alhamdulillahnya sangat membantu saya dalam menunjang skripsi sih, karena waktu menjadi tim riset saya satu tim dengan kakak-kakak alumni HI UGM rata-rata dari tahun 2001 apa ya gitu, jadi sangat membantu sih. Oke. Kalau Kak Hafiz gimana? Nah, jadi kan kalau Koko kan tadi di sela-sela waktu kosong ya magang. Nah, tapi memang kalau aku ini, karena magangku ini ada kaitannya dengan skripsi begitu. Jadi kan ini magang di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Davao City. Nah, kebetulan skripsiku itu mengambil tentang problematika di sana. Jadi judulnya, biar jelas nih, judulnya adalah a dilemma between legality and welfare, a case study, registered Indonesian nationality in Davao, Southern Mindanao. Jadi banyak masyarakat Indonesia itu keturunan Indonesia yang tinggal di sana, namun mereka tidak memiliki KTP, tidak memiliki paspor. Nah, saya meneliti tentang program dari Kementerian Luar Negeri yang memberikan paspor kepada mereka, terhitung sekitar awal tahun 2019. Nah, jadi saya itu, bukan awal tahun 2019, awal tahun 2018. Jadi saya magang itu sekitar awal Januari tahun 2019, sekitar 1 tahun setelah pemberian paspor itu. Nah,
Jadi ketika magang di sana, Senin sampai Jumat bekerja di konsulat, Jumat sore sampai Minggu sore atau Senin pagi itu berada di desa. Jadi magang saya itu ya memang magang yang ya magang sore weekendnya penelitian. Nah, jadi itu memang sebuah keharusan karena penelitian langsung dan itu topiknya topik yang tidak terlalu banyak ada di jurnal, di berita karena memang tidak terlalu banyak disorot ya. Jadi sehingga karena memang minimnya info, jadi magang itu kalau bagi perspektif saya hingga menjadi sebuah keharusan. Nah, saya sendiri memikirkan magang itu tidak pernah terpikir andai kata skripsi ini topiknya bukan itu. Nah, topik itulah yang menggait akhirnya, akhirnya aku harus magang nih, atau aku harus ke sana. Kan tidak mungkin kalau ke sana cuma penelitian aja. Nah, jadi mending sekalian magang, ilmunya dapat, pengalaman bekerjanya dapat, kemudian dapat pengalaman penelitiannya, kurang lebih kayak gitu kan. Oke, berarti kan kalau Bang Koko kan berarti magangnya di dalam negeri, kemudian Kak Hafiz kan di luar negeri ya? Nah, berarti kedua-duanya ini sebenarnya juga berkaitan gitu ya, magangnya berkaitan dengan skripsi gitu? Iya. Kalau saya mungkin lebih ke apa ya, penunjang ini kali ya, bukan ke isi sih, tapi lebih ke penunjang pengetahuan umumnya, karena kan dari alumni-alumni UGM juga banyak sharing-sharing soal skripsi, terus sidang tuh bagaimana, kayak gitu-gitu sih. Kalau Kak Hafiz kan dia lebih spesifik langsung ke isi dari, atau apa ya, main idea dari skripsinya kayak gitu. Oh gitu. Jadi sebenarnya sama-sama memberikan manfaat juga ya, dua-duanya. Iya. Dalam skripsi juga. Terus mungkin Tafika kalau mau nanya, ada mau tanyain? Ada sih, ada banyak hal yang pengen aku tanyain tentang magang ini karena kebetulan aku batal magang. Yang mungkin pertanyaan ini mewakili rekan-rekan semua ya, yang belum magang atau yang mau magang. Sebenarnya setelah magang ini, apakah kita dijamin akan direkrut oleh yang bersangkutan atau tidak? Karena ada sedikit pemikiran bahwa kalau aku udah magang di sana, kayaknya aku bakalan direkrut deh gitu loh. Gimana nih Kak Hafiz sama Koko? Gimana kok? Oh, saya dulu. Kalau di NGO sih mungkin apa ya, lingkungannya mirip-mirip kayak organisasi gitu. Jadi semakin kita bondingnya bagus ya, semakin kita dikenal dan semakin dekat ya gitu. Karena kalau NGO kan kita kerja sama orang yang kita dekat-dekatkan. Jadi kalau udah dekat pasti bakal ada aja jalan untuk ke sana kayak gitu. Itu sih prinsip mungkin saya lihat dari sana. Berpeluang kerja di sana kayak gitu. Kalau Kak Hafiz gimana Kak? Apa namanya? KJRI itu kan adalah lembaga yang bentuknya kita harus mendaftar secara resmi melalui seleksi Kemenlu atau maupun seleksi ASN atau seleksi aparatur sipil negara. Nah, ada dua cara ya, melalui menjadi local staff atau menjadi home staff. Nah, sebenarnya Kemenlu tidak memberikan jaminan bahwa ketika kamu magang bahwa kamu akan otomatis terima masuk. Tetapi pengalaman yang ada ketika magang itu bisa menjadikan dasar kita untuk mengerti sebenarnya bekerja di Kemenlu itu seperti apa. Nah, jadi memang tidak ada backdoor quote and quote kayak gitu dalam hal ini, dan itu kan sudah dijamin oleh negara bahwa insya Allah tidak ada hal seperti itu. Sebenarnya memang seperti Koko tadi, jaringan itu sudah menjadi pasti, tapi yang penting sebenarnya menjadi magang itu yang pasti akan kita dapatkan adalah pengalaman tentang bekerja di tempat seperti itu. Bisa membuatmu semakin yakin untuk bekerja di seperti itu, atau bisa membuatmu untuk berpikir apakah kamu tepat di situ atau tidak, dimanapun itu magangnya. Kira-kira kayak gitu. Oke Kak, makasih banyak. Oke Ran, kayaknya pertanyaan aku di stop dulu deh. Balik lagi ke kamu ada yang mau ditanyain nggak tentang magang? Sebagai anak yang udah mau semester akhir, bingung ya, udah KKN, magang ngapain dulu nih gitu. Nah, ya itu juga nih, kebetulan kan aku juga udah masuk semester akhir ya, udah mau selesai semester 6 dan mau semester 7 lagi proses pembuatan proposal skripsi juga. Nah, tadi kepikiran juga sih sebenarnya kalau misalkan skripsi terus sambil magang, jadi kan kita bisa dapat informasi-informasi penunjang skripsinya juga, maksudnya biar sejalur gitu. Kayak Kak Hafiz juga, terus Bang Koko juga. Nah, biasanya tuh kalau misalkan kita mau magang, awal mulanya itu gimana sih? Misalkan kirim email kah, atau
kalau dari Bang Koko sama Kak Hafiz sendiri gimana cara daftarnya, awal mula magangnya deh? Silakan Siapa Adinda. duluan nih? Adinda Oh kok. ya, baik. Oke. Kalau saya tuh awalnya searching sih. Jadi waktu itu cari-cari di media sosial kayak Instagram kayak gitu-gitu. Terus info-info magang dalam waktu jangka pendek tapi masih bisa nyambi-nyambi lakuin hal yang lain kayak gitu. Nah, untungnya di Jogja ada NGO yang available kita magangnya, maksudnya jam waktu magangnya itu bebas kayak gitu. Ya, yang penting tetap profesional 8 jam 8 jam per hari apa per minggu lupa kayak gitu, sekitar segitu. Kayak gitu. Jadi awal mulanya kayak gitu searching, terus nanti ikuti prosedurnya. Biasanya kalau NGO tuh disuruh kirim emailnya CV, biasalah standar CV, terus motivation letter. Kalau nggak salah itu aja deh. Ntar bakal di interview kayak gitu. Jadi pada waktu itu memang NGO-nya lagi membuka pendaftaran buat magang gitu ya, Kak? Ya, magang sama volunteer. Jadi kalau magang tuh lebih ke behind volunteernya, tapi kalau volunteernya itu langsung ke lapangan kayak gitu. Oh gitu. Kalau di Kak Hafiz nih, di KJRI-nya gimana nih, Kak? Banyak banget nih kayaknya yang mau ke KJRI. Jadi, nah, Teman-teman. kalau misalkan kayak di KJRI Davao itu kan karena UMY itu punya semacam kerjasama lah dengan mereka karena selain aku itu magang di situ, pada bulan Juli sampai Agustus aku KKN di Davao. Nah, jadi KKN itulah yang membuka pintuku untuk kenalan dengan pihak KJRI sana kayak gitu. Nah, yang harus dipersiapkan adalah, sorry dulu, aku mengingatnya, pertama pasti adalah esai. Jadi, waktu itu KJRI meminta esai. Kenapa esai aku ini, soal magang ini kenapa harus kuambil? Atau apa sih yang akan kuberikan ketika aku ada di sana, segala macam. Kemudian, scan paspor, kemudian surat yang ditandatangani orang tua bahwa orang tua meng-ACC untuk biaya pesawat ya, dan pagi itu kalau tidak salah ditanggung oleh orang tua. Nah, ketika tinggal di Davao, aku itu tinggalnya gratis. Jadi itu di-provide oleh pemerintah Indonesia melalui KJRI gitu. Jadi ada namanya House of Indonesia. Jadi siapa yang mau KKN di Filipina atau di Davao dan mau magang, itu kita tempat tinggalnya gratis. Jadi untuk akomodasi tidak usah dipikirkan. Jadi tinggalnya itu ada gedung 2 lantai, bawahnya itu untuk pertemuan, atasnya itu untuk tempat tinggal. Jadi setiap ada 17 Agustus, ada kumpul masyarakat Indonesia, atau orang Indonesia yang dari ujung pulau itu ke Davao untuk tinggal di sana. Tinggal email, kemudian tunggu balasan. Kurang lebih itu prosesnya tidak lama, 2 hari aja menunggu. Kemudian kami langsung pesan tiket. Karena aku mengambil keputusan untuk magang itu agak mepet. Jadi dalam proses 1 minggu itu aku mengirim surat, menyiapkan semuanya, mencari teman karena aku tidak sendiri ikut. Kemudian beli tiket Jogja Singapura Davao. Nah, ya kayak gitu. Jadi waktu itu masih ini ya, maksudnya seingatku waktu itu tiket masih murah-murahnya. Karena waktu aku mau wisuda itu sempat harga tiket itu naik ya, karena aku wisuda di bulan Mei. Nah, waktu Januari itu harganya masih murah lah kayak gitu. Entah itu ada kaitan dengan harga up to segala macam. Ini sangat saintifik ini ya, kali ini ngosan ini kali ini ya. Tapi faktanya seperti itu begitu loh. Jadi masih berani aja nelpon orang tua untuk cus gitu kan, karena kan harus kita pertimbangkan fulusnya juga ya, tidak kok. Iya. Sih. Oke, berarti itu berkaitan sama apa aja yang harus disiapkan gitu ya, Kak ya, sebelum magang. Kira-kira ada nggak sih hal yang lebih spesifik lagi untuk dipersiapkan ketika mau magang? Tadi kan ada esai ya, Kak? Kalau Kak Hafiz esai, kalau Bang Koko tadi ngirim CV segala macam gitu ya, Kak? Motivation letter kayak gitu-gitu. Kalau itu berarti sesuai sama masing-masing yang akan dilamar gitu ya, Kak? Gitu, ya, jadi tuh usahakan kalian cari tahu dulu di media sosialnya kayak syarat-syaratnya apa aja kayak gitu sebelum di-apply.
Bisa kan tiap-tiap instansi atau lembaga kan beda-beda kan persyaratannya. Gitu. Atau bisa juga langsung aja email dan tanya misalkan sedang pembukaan atau tidak. Jadi kan pilihannya bisa menggunakan jaringan kampus, kayak misalkan di Dako itu kan jaringan kampus. Atau kalian kayak hunter kayak gitu loh. Kita berburu sendiri mau makan di mana. Iya. Tidak masalah. Selama mereka available, sikat aja kayak gitu loh. Ya tidak kok? Iya benar. Kalau cari kenalan gitu ya. Iya. Ya biasanya. Menambah relasi ya tidak kok? Iya, seharusnya begitu sih nambah relasi. Kali begitu kok. Tambah tapi ya. Gimana Teh Vika, ada yang mau ditanyain? Pasti ada Vika. Buat Kapi sama Koko, misal gini ya, kita tuh udah daftar ke beberapa instansi yang kita pengenin buat magang dan apabila dari beberapa instansi itu kita keterima di 2 atau 3 instansi sekaligus, kita tuh kan selalu pasti ya bingung, dilema lah mau milih yang mana. Menurut Kak Hafiz dan Koko, saran terbaik agar kita nggak dilema pada saat milih Instansi. Iya, itu kayak gimana? Siapa dulu terserah. Hah? Ya, Duluan. Oh ya, kalau dari saya pribadi tuh, kan kalian sebelum meng-apply ke suatu instansi kan pasti tahu mana yang lebih prioritas kan. Maksudnya mana yang lebih kalian pengen gitu. Bisa pengennya tuh bisa lihat dari background instansinya, terus dari urgensi kenapa kalian magangnya, kan banyak latar belakangnya kayak gitu. Kalau dari saya sih kayak gitu. Jadi kalian sebelum meng-apply itu tuh harus tahu prioritas mana instansi yang kalian benar-benar pengen magang di sana kayak gitu. Buat top 3-nya, buat top 5-nya. Jadi ketika kalian di-apply semuanya bisa memilih mana yang lebih prioritas kayak gitu. Kalau habis tambahan mungkin. Nah, jadi sebetulnya ya ada magang itu kan ada suatu hal yang memang harus dipersiapkan. Memang dilema itu aja sih. Kita kan tidak tahu ya orang itu seperti apa. Ada yang langsung oke, gas aja kayak gitu kan, gas 180 km per jam. Pelan-pelan dulu lah, tapi dalam tujuannya juga sampai. Nah, sebenarnya di list. Kalau aku itu kan memang skripsiku tuh ke situ, ya jadi akhirnya ke sana. Tapi kalau misalkan aku hanya berpikir aku ingin magang di Kemenlu, tapi tidak ada kaitan dengan KKN, bisa banyak pilihannya. Bisa magang di Kemenlu yang ada di Jakarta. Misalkan entah di Kemenlu Pusat atau di kedutaan, misalkan aku ingin magang di kedutaan Filipina untuk Indonesia. Nah, itu bisa menjadi sebuah opsi. Tapi sebenarnya di list, kamu ingin magang ini untuk membantu skripsimu atau magang ini untuk meningkatkan skillmu. Nah, skillnya misal skillnya public speaking, berarti carilah konsultan-konsultan, perusahaan public speaking, perusahaan yang konsultan public speaking yang memprovide untuk itu. Sebenarnya dilema itu akan bisa kita kurangi ketika kita sudah tahu tujuan kita itu apa. Tapi lebih baik sih ya, aku emang gampang ngomong ketika sudah melewati, tetapi I've been there kayak gitu for a while, walaupun sekarang sudah tidak di situ lagi posisi itu. Dilema itu aja, dan ya di-embrace saja seperti itu dan sharing dan teman-teman kalian itu bisa memiliki perspektif. Misal Vika nanya dan ini yang kenal dan Vika, aku nih cocoknya apa ya? Oh, kamu tuh di sini. Karena pertimbangan Vika kan pasti banyak lagi kayak gitu. Entah pertimbangan ekonomi, pertimbangan jarak segala macam, kemudian waktu kayak gitu. Itu kamu yang lebih tahu kayak gitu. Kita ini kan bisa mensupport, tapi yang memegang setir mobilnya kan Vika. Beranalogi ya, dibandingkan kok. Tidak kok. Sebentaran, aku masih ada yang mau aku tanyain ke Kak Hafiz sama Koko nih. Sebenarnya apa sih yang kalian dapat setelah magang? Siapa duluan, Kak Hafiz atau aku? Sekali nih aku duluan kok. Bedanya nggak? Ayo Kak Hafiz duluan. Ini ya, aku tunggu dari tadi. Jadi ingat-ingat. Jadi ini kan kita kan untuk kepada viewers yang ada di sini, sebenarnya kami mengambil jalan magang ini kan bukan menyarankan kalian semua itu harus magang, itu tidak, tapi kami ini sharing saja begitu, bagaimana sih situasi sehingga kami magang. Yang didapatkan dari magang itu adalah sebenarnya relevansi. Nah, jadi kan banyak orang bilang, wah kalau kuliah itu tidak sip itu, kalau atau tidak mantap lah segala macam kalau kita tidak merasakan misalkan magang, organisasi segala macam. Nah,
aku bilang aja bahwa jangan percaya dulu dan apa kata orang itu, karena belum tentu bahwa jalan hidup kalian itu di situ. Nah, tapi kalau orang bertanya tentang magang ke aku, magang itu yang kudapatkan adalah pengalaman kerja. Jadi relevansi, misal nih, di BEM kita belajar membuat surat. Nah, di magang belajar lagi buat surat. Tapi beda. Nah, ketika aku belajar membuat surat waktu itu, kalau di BEM revisinya 2-3 kali lah maksimal. Mungkin nih Rani, Vika kan pernah sekretaris, aku pun juga. Jadi itu revisinya bisa sampai 7 kali kayak gitu. 7, mungkin lebih. Sehingga dia naik tingkatan levelnya. Jadi yang kudapatkan itu adalah pengaplikasian dari ilmu yang kudapatkan di kampus di sana. Misal, kita belajar tentang ilmu diplomasi, negosiasi, komunikasi, public speaking. Di sana kita mempraktekkan langsung dengan orang yang memang bekerja. Memang, walaupun magang pekerjaan kita masih dibatas-batasi, misalkan ada yang hanya boleh diketahui oleh para home staff. Nah, kan terbatas. Tetapi, banyak yang kita bisa dapatkan. Nah, tapi, walaupun kan tidak berorganisasi atau tidak magang, misal kayak temanku, dia tidak mengambil jalan itu, tetapi dia mengambil jalan menjadi misalkan dia jualan all shop, dia bisa jadi entrepreneur sejak dari awal. Itu beda, itu jalannya benar. Jadi dan dia jelas bisa menghasilkan kayak gitu kan. Itu perspektifku kalau dibilang bahwasanya anak organisasi karena aku organisasi lalu itu hanya menjadi satu-satunya jalan, itu tidak. Tapi yang paling penting adalah apapun yang kalian alami itu pasti ada pengalamannya, pasti ada silver lining atau hal yang baik yang bisa kalian petik. Nah, kira-kira seperti itulah kayak gitu ya, tidak kok? Iya, benar. Bijak aja gitu. Ya, pengaruh apa ini? Oke, Koko gimana kok? Oke, kalau aku mungkin langsung praktikal ya. Kalau selaku tim riset aku tuh dapat magangnya. Pertama tahu cara menggunakan SPSS. Dari situ. Terus sambil diajarin sih waktu itu. Terus yang kedua melakukan survei lapangan langsung sih, melihat realita lapangan kayak gimana kayak gitu. Terus menginput menjadi data itu bagaimana kayak gitu. Tapi yang lebih intinya sih jaringannya sih, kalau saya rasa tuh jaringan. Kayak misalnya jaringan pertemanan, jaringan sesama staf di sana kayak gitu. Ya sempat tahu suatu hari bisa jadi jembatan untuk karir mungkin ke depan. Nah, tambahan sedikit, tapi yang paling penting menurutku dari magang itu adalah bahwa kita itu sekarang tidak latihan di kolam renang, kita memang berenang di lautan. Jadi kan kita tuh masih latihan kolam renang. Tapi kalau sudah di sana itu pintu untuk salah itu menjadi lebih kecil kayak gitu loh. Misal salah membuat surat ini kan surat Kemenlu tuh punya fontnya sendiri. Fontnya apa kayak gitu, spasinya berapa. Itu kan salah membuat surat, berarti ini kan kita membawa lambang Garuda itu kan, lambang negara. Jadi kalau kita salah itu jadi tidak mungkin. Nah, perubahan kita di situ itu adalah menaikkan kualitas mental kita. Jadi tidak ada room untuk salah, walaupun salah 1, 2, 3 kali tidak apa-apa. Tapi ingat bahwa itu kita sudah berenang di lautan yang sebenar-benarnya kayak gitu. Nah, kira-kira ya tidak kok? Iya benar. Tapi itu kalau NGO mungkin lebih fleksibel sih. Soalnya prinsip NGO Project Chart itu kan everyone can do good kan. Jadi ketika ada salah pun ya kita direvisi. Tapi ada kayak mungkin yang hal yang beda aku rasain dari organisasi sama magang itu di jam kerja sih. Karena kalau organisasi kan kita mungkin kerja bisa 24 jam ya. Kalau di magang tuh ada jam kerjanya. Jadi ketika kemarin aku tuh mau konsul misal masalah kerjaan di luar jam kerja itu udah nggak bisa kayak gitu sih. Mungkin shocknya di situ kemarin. Ternyata nggak bisa ya kayak gitu. Benar. Ada beberapa tipe temanku. Profesionalitas gitu. Nah, ada beberapa tipe temanku juga kok yang dia percaya bahwa Sabtu Minggu itu sakral. Nah, benar. Itu tidak bisa dihubungi. Nah, tapi pengalaman kita mungkin karena kita seorganisasi ya kok ya, mau Sabtu Minggu apapun harinya dia is working. Di telepon harus angkat gitu kan. Harus angkat. Di telepon masuk nama Hafiz Rida, nah itu berarti paham. Masuk nama aduh Rida lagi yang itu tuh ada dua kemungkinan, kita ke BEM atau ke Moteka, itu sih ada dua kemungkinan. Masuk lagi ini Moteka di dalam.
Motor ya. Ya. Oke, jadi sebenarnya magang itu kita bisa mendapatkan pengalaman lebih dulu lah ya sebelum benar-benar apa ya Iya, terjun ke dunia ada profesional. gambaran. Ah. Terakhir nih, em, tips-tips buat teman-teman yang pengen magang, apalagi di masa kayak gini nih, banyak banget yang tutup untuk pendaftaran magang kayak gitu, beberapa kayak misalkan entah KJRI atau KBRI atau beberapa perusahaan ataupun yang lainnya itu tutup untuk magang di masa-masa sekarang ini. Mungkin ada pesan dari Kafis ataupun Bang Koko buat teman-teman, dan juga mungkin nanti kalau ada teman-teman yang udah keterima misalnya magang, ada tips-tipsnya nggak untuk mereka biar magangnya lancar? Boleh dari siapa duluan, Kafis? Ikat kok. Oh ya, boleh. Mungkin sepengalamanku dari NGO sih, karena NGO-nya juga masih berjalan ya ini. Jadi yang pertama jelas harus mengikuti protokol sih, karena kan kita lagi di masa-masa pandemi kan. Jadi harus mengikuti protokol kayak misalnya pakai masker, kalau keluar terus jaga jarak, selalu cuci tangan kayak gitu-gitu. Selebihnya isi persiapan mental sih, karena waktu itu aku pribadi merasa inferior, karena waktu itu kan teman-teman magang dan staffnya kan banyak dari anak alumni UGM, terus dari HI UGM juga, itu berat-berat nih pasti. Tapi pas jalanin ya udah biasa kayak gitu, sama-sama. Yang penting siapin mental sama sama ini persiapan untuk jangan malu bertanya sih. Jadi kalau ada yang kurang, ada yang merasa salah, ditanya kayak gitu. Harus lebih aktif. Sisanya ya bisa lah. Oke. Iya. Nah, jadi, ini sekalian promosi nih ya, kali aja Vika mau atau Rani mau. Jadi kemarin itu senior kita, Bang Aldi dari Polri, dia kan pernah kerja di Interpol. Jadi dia bilang bahwa kalau mau magang di Interpol untuk anak alumni UMY atau bukan alumni UMY, maksudnya atau anak HI yang belum jadi alumni atau siapapun dari UMY, intinya bisa. Jadi ini kita membuka luang baru sekalian promosi, bisa untuk melamar untuk magang di Interpol. International. Di mana? Promosi. Ini teman aku ada yang pengen ke situ deh. Aduh, aku lupa siapa ya. Nah, terkait penempatannya mungkin nanti langsung bisa lewat aku secara pribadi, nanti juga bisa hubungi atau hubungi Prodi langsung. Jadi nanti ini sangat disarankan kayak gitu loh, karena kan Interpol itu tidak hanya HI aja, anak hukum pun bisa di situ ataupun jurusan. Nah, dan menariknya beliau bilang bahwa Interpol itu terbuka kayak gitu loh, cuman kan mungkin kita tidak tahu informasinya. Nah, untuk di masa-masa seperti ini, memang kita sangat butuh informasi. Mungkin Interpol itu bisa dicoba. Kemudian ada magang dalam bentuk WFH. Jadi misalkan jadi konten kreator atau misalkan sosial media, jadi dia responsibel untuk di sosial media, bisa membuat poster, update di Instagram segala macam. Nah, tetapi karena ini tatanan new normal, kita memang harus adjust dengan situasinya. Mungkin bisa aja magang, tetapi kuotanya mungkin akan mengikuti aturan social distancing. Tapi jangan menyerah sih. Tidak ada orang hebat atau pelaut yang hebat lahir di lautan yang tenang. Jadi ini lautan yang menguji kita semua kayak gitu.